Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah pagi ini Allah memberikan taufik kepada kita sekalian untuk melanjutkan pembacaan dari kitab At-Taqwa karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid hafidhahullahu ta'ala. Kita masih dalam pembahasan As-Sabil ila Taqwa, jalan menuju takwa. Jadi jalan itu artinya sebab, jalan itu artinya sarana. Kita harus melalui jalannya. Seperti kata Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, tarjun najata walam tasluk masalikaha. Kamu berharap selamat tapi tidak menempuh jalannya. Fa inna safinata la tajri 'alal yabasi. Sesungguhnya kapal tidak berlayar di atas daratan. Jadi kapan kita ingin berlabuh di dermaga cinta, itu harus berlayar di lautan. Kalau kita ingin meraih takwa, kita harus melalui jalannya. Kalau orang ingin masuk surga, harus melalui jalan takwa. Kalau orang ingin meraih takwa, harus melalui jalan-jalannya. Jadi segala sesuatu itu ada sebabnya. Allah mentakdirkan sesuatu itu sekaligus mentakdirkan sebabnya juga. Allah mentakdirkan di antara kita, dan mudah-mudahan semua kita masuk surga. Tapi tidak ditakdirkan begitu saja tanpa sebab. Orang masuk surga itu ada sebabnya, dan sebabnya juga ditakdirkan oleh Allah. Ketika Allah memudahkan bagi kita sarana-sarana menuju surga, yaitu takwa, iman, takwa, amal soleh. Kita dimudahkan oleh Allah untuk beriman, dimudahkan untuk bertakwa. Berarti kemungkinan besar kita akan masuk surga insya Allah. Nah, kemudian untuk bisa bertakwa juga ada sebab-sebabnya. Sebabnya juga ditakdirkan oleh Allah. Allah mudahkan bagi kita untuk bisa menempuh sebab-sebab takwa itu, jalan-jalan takwa itu. Nah, inilah yang akan kita pelajari sekarang. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk memahaminya dan mengamalkannya. Telah kita pelajari dua ya. Yang pertama apa? Meminta takwa kepada Allah. Karena takwa milik Allah. Wa ahlu taqwa wa ahlul maghfirah. Allah lah pemilik takwa dan Allah lah pemilik ampunan. Maka agar kita bisa bertakwa, tidak ada cara kecuali kita minta kepada Allah Ta'ala. Walaupun sering Allah memberi kita sesuatu yang kita enggak minta. Ada di antara orang enggak minta takwa, tapi Allah kasih. Kalau enggak minta saja dikasih, apalagi meminta. Ketika Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk meminta, itu adalah taufik dari Allah. Kenapa Allah memberi taufik kita untuk meminta takwa? Karena Allah ingin memberi kita ketakwaan itu. Jadi itulah hidup ya. Husnudzon pada Allah Ta'ala. Kok tiba-tiba saya berdoa minta takwa? Berarti Allah mau ngasih takwa memang. Seperti tadi, Allah mentakdirkan sesuatu, Allah juga mentakdirkan sebabnya. Allah yang menyebabkan kita berdoa juga. Ya, kita tahu teorinya sekarang, mintalah takwa kepada Allah. Ketika orang sudah tahu teori itu, belum tentu juga praktek, belum tentu juga mau berdoa. Nah, itu mau berdoa itu taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang enggak diberi taufik untuk berdoa, mungkin memang tidak diberi taufik untuk mendapatkan pengkabulan. Karena tidak ada pengkabulan tanpa doa. Dan itu dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga sahabat radhiyallahu anhum dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan merasa diawasi Allah ini juga harus dibarengi dengan al-khauf
rasa takut kepada Allah Ta'ala. Jadi tingkatan ihsan itu ada dua ya, ada tingkatan mahabbah dan ada tingkatan muraqabah. Tingkatan mahabbah itu tingkatan cinta. Kalau belum sampai ke level cinta, maka minimal level muraqabah untuk bisa menjadi orang yang muhsin, memiliki ihsan. Dan muraqabah itu ada tingkatan khauf, tingkatan takut. Orang kalau merasa diawasi itu pasti takut. Jadi syarat untuk bisa bertakwa harus memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah nanti setelah kitab ini kita akan bahas tentang takut, agar kita bisa lebih bertakwa. Gimana caranya meraih rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sekarang yang ketiga, islahun niyah, memperbaiki niat. Dari Aun ibn Abdillah rahimahullah ta'ala, beliau berkata, fawatihut taqwa husnun niyah. Kunci-kunci takwa adalah bagusnya niat. Jadi sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi salasan. Dan takwa itu di sini. Kemudian Nabi mengisyaratkan kepada dadanya 3 kali. Jadi takwa itu di hati, di jantung. Itulah kenapa takwa itu harus dengan memperbaiki niat. Dari awal, kalau orang tidak memperbaiki niatnya, dia bisa berpenampilan takwa tapi munafik jadinya. Jadi perbaikan niat itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Orang yang tidak beriman, yang di dalam hatinya ada nifak, maka tidak akan pernah memperbaiki niat. Bagi dia yang penting adalah memperbaiki penampilan. Bagi dia yang mengkhawatirkan ketika terlihat jelek oleh orang lain. Maka sebenarnya kita ini gak ada urusan dengan manusia. Asalnya kita tuh gak punya urusan dengan orang lain. Terserah orang mau bilang apa terhadap kita. Yang penting bagaimana Allah melihat kita. Itu orang beriman. Kalau orang lebih fokus gimana nanti kata orang, nggak enak nanti dilihat orang, malu dilihat orang dan sebagainya, fokus di sana, jangan-jangan itu munafik. Itulah penyakit nifak, dan itu penyakit yang banyak menimpa manusia. Kalau di zaman Nabi saja banyak, apalagi di zaman kita sekarang. Banyak orang merasa Islam padahal belum tentu Muslim, karena ada nifak di dalam hatinya. Cirinya dia lebih perhatian terhadap penampilan daripada perbaikan batinnya. Lebih fokus melihat fisiknya, badannya, amalnya daripada niatnya, hatinya, tujuan hidupnya, ikhlasnya. Kurang diperhatikan. Makanya kenapa Rasul melarang seseorang untuk menyisir rambutnya setiap hari? Karena Islam ini mengajarkan kita untuk lebih fokus ke hati, bukan ke penampilan. Jadi termasuk hal yang tidak baik ketika seorang laki-laki menyisir rambutnya setiap hari. Dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang gundul senang, saya nggak pernah sisiran katanya. Ya, ini tidak cuma masalah sisiran, penampilan secara umum. Ya, penampilan secara umum. Jadi jangan terlalu sering mengaca gitu. Walaupun penampilan itu perlu, tapi ini agar kita perhatiannya jangan fokus ke sana. Jangan melulu soal penampilan. Kita lebih fokus kepada hati, perbaikan hati. Kalau ingin kita memperbaiki badan kita, terlihat gemuk nggak enak, terlihat kurus nggak senang, terlihat keriput apalagi, mulai beruban tambah sedih, ini nggak akan memperhatikan hati nanti. Kalau orang fokus kepada hati, nggak peduli dengan badannya bagaimana.
Seperti tadi awal kita katakan bahwa kita ini nggak ada urusan dengan manusia asalnya. Manusia mau bilang apa terhadap kita itu nggak mempengaruhi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sejuta manusia memuji kita, kalau kita ini terlaknat di sisi Allah, nggak ada gunanya pujian itu. Nggak ada gunanya. Dan alangkah banyaknya manusia dipuji-puji, tapi di sisi Allah adalah makhluk yang terlaknat. Contohnya siapa? Para artis. Banyak orang memuji artis. Yang memuji artis ya sejenis dengan mereka tentu. Padahal makhluk terkutuk. Bagaimana tidak? Artis inilah yang merusak moral bangsa. Rata-rata, nggak semua ya. Artis-artis ya, art kan seni ya, seni macam-macam. Seni musik terutama, seni musik, seni film, seni drama. Ini rata-rata merusak moral. Orang-orang yang nggak beradab, nggak bermoral. Orang-orang yang membobrokkan moral bangsa. Manusia menjadi berakhlak jelek gara-gara mereka. Tapi banyak yang memuji, banyak sekali. Para orang-orang yang memperbaiki moral bangsa, siapa mereka? Para guru, terutama guru moral, terutama guru akhlak, dan itu langka sudah. Sangat langka. Rata-rata guru hanya mengajarkan mata pelajarannya saja, tidak peduli dengan moral anak didiknya. Banyak, walaupun di pesantren sekalipun, banyak yang nggak peduli. Sudah merasa putus asa, atau dirinya sendiri memang tidak berakhlak. Naudzubillah min dzalik. Tapi setidaknya masih ada guru-guru yang ingin memperbaiki moral manusia dari dirinya, keluarganya, termasuk lingkungan masyarakatnya, anak didiknya. Mereka tidak ada yang memuji, tapi mereka terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang penting perbaikan hati, masalah manusia urusan belakangan. Allah ridho cukup, diridhoi manusia tambahan, bonus. Enggak diridhoi manusia juga enggak masalah. Begitu orang beriman. Tujuan hidupnya itu Allah, bukan manusia, bukan dunia seisinya. Dunia seisinya enggak berharga bagi orang yang beriman pada akhirat, kepada surga. Pujian manusia sebatas lidahnya saja, dia tidak bisa menyingkap segalanya. Manusia nggak tahu batin manusia yang lainnya, bahkan batin sendiri sering tidak tahu. Banyak manusia nggak sadar hatinya seperti apa. Hatinya ada nifak, nggak tahu, nggak sadar. Hatinya ada penyakit, nggak pernah berobat. Itu rata-rata manusia. Makanya jangan takut kalau cuma dinilai manusia. Nggak usah terlalu khawatir dinilai manusia. Dan gak usah terlalu bangga dipuji manusia. Itu gak ada artinya ya. Bahkan mukmin itu lebih takut dipuji daripada dicela. Celaan artinya koreksi. Alhamdulillah ada orang mau perhatian sama kesalahan saya. Pujian itu artinya apa? Menjerumuskan. Nabi mendengar ada orang memuji kawannya di sebelah Nabi SAW. Kata Nabi apa? Faqad dabah tahu bi ghairi sikin. Kamu telah menyembelih dia tanpa pisau. Jadi pujian dianggap menyembelih, dianggap membunuh saudara. Ini menunjukkan pujian itu berbahaya, dan rata-rata manusia suka dipuji. Rata-rata manusia suka menenggak bahaya, menenggak racun. Naudzubillah min dzalik. Begitu dicela marah luar biasa, dan itu ciri-ciri kemunafikan juga. Ciri-ciri orang nifak itu apa? Kalau dicela marah, emosi. Artinya apa? Saya tuh nggak seperti itu. Saya itu orang baik, masa dicela? Jadi merasa baik itu ciri orang munafik. Ciri orang mukmin itu merasa rendah, merasa hina, merasa jelek. Makanya dicela nggak takut. Orang beriman itu dicela alhamdulillah. Sehingga dia tidak ujub, sehingga dia tidak kiber. Jauh dari kiber apa? Ujub aja jauh, apalagi kiber. Itulah orang beriman. Orang ikhlas itu begitu ya. Tidak ujub. Orang ikhlas tidak riya. Orang ikhlas itu tujuannya hanya satu, Allah Subhanahu wa taala. Peduli amat dengan manusia, terserah apa kata orang. Ya, pujian manusia tidak bisa mengantarkan ke surga, dan celaan manusia tidak bisa menyebabkan orang masuk neraka. Enggak ada hubungannya itu. Yang penting hati kita. Allah tidak melihat kepada harta dan wajah kalian, rupa kalian, penampilan kalian. Allah enggak peduli dengan itu. Tapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Jadi kalau amal kita sudah berusaha sesuai dengan koridor takwa,
Berikutnya hati yang lebih penting sebenarnya. Karena takwa bersumber dari hati, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perbaikilah hati, luruskan hati. Islahul qalb ini paling penting dalam hidup kita. Kalau kita merasa penting memperbaiki badan, memperbaiki penampilan, bahkan memperbaiki kendaraan, memperbaiki rumah, ini semuanya di luar kita. Kenapa harus diperbaiki? Kenapa harus bagus? Sementara hati kita tidak diperbaiki, inilah kebodohan. Dan itu rata-rata manusia begitu. Semestinya yang paling kita perhatikan untuk kita perbaiki, kita luruskan, kita hiasi dan seterusnya adalah hati kita. Baru berikutnya badan, baru berikutnya rumah, penampilan dan seterusnya, kendaraan sekitar kita, kebersihan lingkungan dan sebagainya. Itu urutan jauh gitu. Yang paling duluan dari sini gitu. Kalau kita rajin bersih-bersih halaman, bersih-bersih hati itu pertama kali. Jangan sampai orang begitu perhatiannya membersihkan rumahnya, bahkan lingkungan masyarakatnya, dia ketua RT selalu menggerakkan masyarakat untuk bersih-bersih lingkungan, bagus, tapi tidak membersihkan hatinya, percuma. Di hadapan Allah nggak ada nilainya seperti itu. Perhatikan hati, ini nomor satu. Rugi kalau kita memperbaiki dunia ini seisinya mau diperbaiki semuanya, tapi hati kotor sekotor-kotornya untuk apa? Dan itu rata-rata manusia begitu. Kebanyakan manusia begitu. Perhatian manusia itu fokus dengan dunia. Orang mimpin negara dianggap sukses ketika apa? Negaranya maju, makmur, sejahtera, pembangunan merata kemana-mana, sejahtera, kemiskinan dientaskan dan lain sebagainya. Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini target, tapi target yang dangkal. Semestinya pemimpin yang hebat itu adalah apa? Memperbaiki batinnya dan batin masyarakat semuanya. Bagaimana visi dan misinya itu jelas, mensejahterakan masyarakat sampai surga. Itu baru pemimpin hebat. Seperti siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa Rasulullah visi dan misinya itu memakmurkan negara gitu? Visi dan misinya itu jelas, akhirat. Itu baru pemimpin hebat. Dilanjutkan Abu Bakar, Umar dan seterusnya, para khalifah yang mulia. Mereka bukan fokus dengan penampilan-penampilan, tapi memperbaiki batin manusia. Bagaimana mereka menjadi manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Itu baru pemimpin sukses. Walaupun miskin tidak masalah, yang penting bertakwa. Walaupun secara fisik mungkin dijajah bangsa lain, tidak masalah, masih bertakwa. Daripada menguasai bangsa lain, menjajah tapi kemudian tidak ada takwanya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi begitulah ya, perbaikan hati itu nomor satu. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ma'alajtu syai'an asyadda min niyati. Aku tidak pernah memperbaiki sesuatu yang lebih sulit daripada niatku. Berarti dia terus memperbaiki, dia terus mengobati hatinya, dia terus meluruskan. Tapi sulit sekali kalau nggak diperbaiki, pasti bengkok. Diperbaiki aja sulit, apalagi tidak diperbaiki. Bagaimana kira-kira kita? Apakah kita senantiasa memperbaiki hati kita? Rata-rata belum. Akui saja, daripada kita bilang iya, ujub nanti. Kalau sudah merasa saya sudah kok tiap hari saya mengaca, saya bercermin hati saya. Ketika saya bercermin muka, hati juga kelihatan. Mana ada? Kita jarang bercermin hati. Kita cuma mengaca muka, badan kita. Terlihat keriput, sedih. Terlihat gembrot gitu, sedih lagi, Masya Allah. Tapi nggak mengaca hati. Gimana nih hati kita di hadapan Allah? Allah menilai hati kita. Masalah kita menjadi gemuk, masalah jadi kurus, masalah jadi keriput, masalah jadi tua, itu alami. Itu Allah yang memberi, tidak masalah. Allah nggak menghukum kita gara-gara menjadi gemuk, enggak. Tapi Allah akan menghukum kita kalau hati kita kotor. Allah menghukum kita kalau niat kita melenceng. Kalau kita sudah beribadah tapi tujuannya dunia, Allah akan menghukum kita. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang harus kita perhatikan. Jangan sampai takwa hanya di dohir saja. Dan banyak orang yang sudah merasa puas ketika dianggap oleh kawannya sebagai orang bertakwa. Masya Allah, luar biasa antum, senang.
luar biasa menurut dia, belum tentu menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bangga dulu dengan pujian manusia, jangan bangga, awas, jangan terlena. Jangan terlena, cuma dipuji manusia itu jangan terlena. Itu orang menyembelih kita tanpa pisau. Hati-hati, waspada. Bahkan Nabi membolehkan atau menganjurkan untuk menyawurkan pasir kepada orang yang suka memuji, biar dia tidak suka memuji gitu. Hari-hari kalau datang memuji ini, menjilat ini, jangan-jangan. Curiga saja kalau orang sering muji itu. Ngapain muji terus? Ini membuat terlena gitu, membuat hati saya rusak, membuat tujuan saya menjadi menyimpang. Harusnya menuju Allah jadi menuju pujian kamu. Orang jadi lebih semangat beribadah gara-gara pujian, ini tidak ikhlas. Naudzubillahi min dzalik. Makanya ulama ada yang menyebut ciri orang ikhlas itu tidak bertambah semangat karena pujian dan tidak kendor gara-gara celaan. Itu orang ikhlas. Orang ikhlas itu nggak terpengaruh oleh kata-kata manusia. Kemudian yang keempat, al-iman billahi wa bil qada'i khairihi wa syarrihi. Beriman kepada qada dan qadar, yang baik dan yang buruk. Ini juga sangat penting. Keimanan terhadap takdir ini sebenarnya buahnya sangat banyak. Manusia itu banyak yang gila gara-gara nggak beriman pada takdir. Gila itu gimana sih? Ya gila itu stres, depresi, frustasi. Itu kata lain dari gila sebenarnya. Tapi orang nggak boleh menyebut kata gila. Dilarang ngomong gila. ODGJ saja. Gejala menuju gila. Orang dalam gangguan jiwa. Itu gangguan jiwa. Stres itu gangguan jiwa. Frustasi itu gangguan jiwa. Depresi itu gangguan jiwa. Nanti dari situ gila, kalau enggak gila bunuh diri, kalau enggak narkoba. Nah, itulah tujuan-tujuan hidup manusia itu ke sana. Ketika apa? Ketika tidak bertakwa. Ketika mereka tidak beriman kepada qada dan qadar. Ketika sangat lemah imannya kepada takdir, mungkin dia kalau suruh menjawab rukun iman sebutkan, bisa menjawab iman kepada takdir bisa. Tapi ya, hakikatnya hatinya belum mengimani, dia mulutnya saja berbicara. Jadi kalau orang itu benar-benar beriman pada takdir, maka tidak ada yang namanya stres. Dulu Ustadz kami, Ustadz Abu Mus'ab rahimahullah ta'ala pernah di pesantren. Waktu itu beliau masih memberi wejangan pada santrinya, nanya mana fulan, mana fulan. Ada yang nyeletuk, stres Ustadz. Santri gitu, nggak ada katanya stres. Mukmin kok stres, santri kok stres gitu. Jadi nggak ada dalam kamus kehidupan seorang mukmin stres itu nggak ada. Kalau dia stres berarti imannya sedang melorot atau mungkin hilang. Wallahu a'lam. Orang beriman dan beriman kepada takdir nggak akan stres. Orang stres itu karena lemah imannya, pasti itu. Udah pasti, bisa dijamin pasti karena lemah imannya. Kalau orang kuat iman gak bakal stres. Coba dipikir, apa yang membuat orang stres? Musibah apa nikmat? Yang bikin orang stres itu musibah atau nikmat? Musibah. Hidup tuh kalau nggak musibah ya nikmat, nggak ada lagi yang lain. Makanya mukmin itu hidupnya yang ajaib kan? Kalau diberi kenikmatan bersyukur, diberi musibah bersabar, semuanya kebaikan. Satu lagi kalau mau ditambah hidup isinya 3, yang satu lagi apa? Nikmat, musibah, apa satu lagi? Apa? Ya, apa sebabnya? Hah? Apa? Cobaan tuh musibah sama. Hah? Dosa, ya dosa. Karena dosa. Itulah kita gitu. Ini dari Allah nih. Nikmat, musibah dari Allah, dari kita dosa. Hebat manusia itu. Dosa ini gara-gara apa? Ya gara-gara ada nikmat, ada musibah juga, itu menyebabkan dosa-dosa. Karena salah dalam mengantisipasi dua hal ini melahirkan dosa-dosa.
Dan yang paling banyak menyebabkan dosa musibah atau nikmat? Yang paling banyak menyebabkan dosa nikmat atau musibah? Nikmat. Karena hidup kita lebih banyak mana? Nikmat atau musibah? Nikmat. Dalam kondisi nikmat terjadi dosa-dosa. Gimana dosa itu terjadi? Dosa terjadi gara-gara nikmat tidak disyukuri, otomatis dosa. Ketika nikmat tidak dipakai di jalan Allah, otomatis dosa. Dan nikmat ini banyak sekali. Jangan kira nikmat itu cuma dapat duit nikmat. Nah, kita menghirup udara ini nikmat. Dan kita sering menghirup udara sambil bermaksiat. Itulah dosa. Jadi kehidupan manusia itu 3 itu. Nah, ini nikmat dan musibah itu takdir namanya. Sampai pun dosa pun takdir. Tapi harus betul dalam memahaminya ya. Tobat, takdir. Ini namanya orang berargumen dengan takdir untuk membenarkan dosanya. Ini tidak boleh. Ya kita harus yakin memang yang sudah terjadi itu takdir, pasti. Tapi itu bukan alasan untuk kita tidak bertobat. Karena tobat itu sekarang dan masa depan. Itu kita nggak tahu masa depan. Yang sudah terjadi baru tahu kita itu takdir. Tapi yang ke sana, ke depan, sedetik yang akan datang kita nggak tahu. Maka kita tidak bisa berargumen dengan takdir karena kita tidak tahu. Itu artinya berargumen dengan sesuatu yang kita nggak tahu, nggak boleh. Jadi kita mending bertobat, kemudian kita katakan itu takdir. Saya menjadi orang yang beramal soleh, itu takdir gitu. Jadi orang beriman pada takdir itu untuk kedepannya seperti itu. Untuk yang sudah terjadi, kita kalau beriman dengan takdir, kalau yang terjadi itu berupa musibah, kita nggak akan stres. Kenapa? Karena kita yakin sebelum musibah ini terjadi sudah Allah tetapkan, sudah Allah gariskan, nggak bakal meleset, nggak bakal menyimpang. Dan rizki juga tidak akan tertukar. Kok dia yang dapat padahal saya yang daftar, dia nggak daftar dapat. Itulah takdir. Dulu ketika Rasulullah bilang, besok akan aku berikan bendera panglima Khaybar untuk perang Khaybar kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya pun mencintainya. Dan Allah akan buka, Allah akan berikan kemenangan di tangannya. Maka pagi-pagi para sahabat berlomba menghadap Rasulullah, ingin ditunjuk menjadi pemimpin itu. Karena apa? Gelarnya ini yang luar biasa, dicintai Allah dan Rasulnya. Siapa yang tidak mau? Luar biasa ini, kedudukan yang luar biasa. Semua sahabat ingin mendapatkan posisi itu. Ternyata Rasul bilang, "Aina Ali bin Abi Thalib?" Mana Ali bin Abi Thalib? Yang gak ada ditanya, yang ada malah dibiarkan. Ternyata dibilang dia sakit matanya ya Rasulullah. Panggil dia. Kemudian didatangkan, kemudian diludahi matanya dan langsung sembuh. Bendera dikasihkan kepada Ali bin Abi Thalib. Ini namanya apa? Takdir. Yang usaha nggak dapat, yang nggak usaha malah dapat. Itu takdir. Kalau kita beriman pada takdir, kita nggak protes. Apa saat itu ada Abu Bakar, Umar, Utsman dan lain sebagainya dari sahabat protes, ya Rasul kami yang datang kok nggak dapat? Nah, nggak ada protes sama sekali. Itulah keimanan kepada takdir. Makanya kalau semua kita beriman pada takdir itu nggak akan terjadi hasad, nggak ada, dengki nggak ada, benci nggak ada. Orang saling membenci, orang saling menyakiti, orang saling membunuh, bahkan sesama saudara bermusuhan, itu gara-gara nggak beriman pada takdir. Kalau beriman pada takdir nggak ada masalah hidup itu. Dan takwa juga ketika seorang itu betul-betul beriman kepada takdir. Jadi Atha bin Abi Rabah qala, beliau berkata, sa'altu Al-Walid ibni Ubadah ibni Samit. Ubadah bin Samit sahabat, ini Al-Walid tabi'in. Kaifa kanat wasiyatu abika iyyaka hina hadarahul maut? Bagaimana wasiat bapakmu kepadamu ketika dihadiri kematian? Beliau berkata, da'ani faqala,
Beliau memanggilku dan berkata, "Ya bunayya, wahai anakku, usika bi taqwallah, aku wasiati kamu dengan takwa kepada Allah. Wa'lam, dan ketahuilah, annaka lan tattaqiyallaha, bahwa kamu tidak akan bisa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla hatta tu'mina billahi, sampai kamu beriman kepada Allah. Wa'lam, dan ketahuilah, annaka lan tu'mina billahi, kamu tidak akan beriman kepada Allah, walan tut'ima ta'ma walan tat'ama ta'ma haqiqatal iman, haqiqatil iman, dan kamu tidak akan mencicipi lezatnya hakikat iman. Walan tablughal ilma, dan tidak akan mencapai ilmu, hatta tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, sampai kamu beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Wasiat yang luar biasa. Ini wasiat Ubadah bin Somit, seorang sahabat radhiyallahu anhu. Wahai anakku, aku wasiatkan kepadamu takwa, dan ketahuilah kamu tidak bisa bertakwa sampai kamu beriman pada Allah. Dan ketahuilah kamu tidak akan beriman pada Allah dan merasakan lezatnya iman, dan tidak akan meraih ilmu di sini ilmu ma'rifatullah, ya, ilmu yang lezat gitu. Ilmu yang paling lezat itu ma'rifatullah, sampai kamu beriman kepada takdir yang baik dan buruk. Jadi takwa itu tidak akan terjadi sampai kamu beriman, dan beriman pada Allah tidak akan terjadi sampai kamu beriman kepada takdir. Jadi iman kepada takdir itu tangga menuju iman pada Allah, dan iman pada Allah itu tangga menuju takwa. Masya Allah, luar biasa. Takwa ini puncak. Takwa itu target tertinggi. Jadi kita nggak bisa bertakwa sebenar-benar takwa kalau nggak beriman kepada Allah Ta'ala. Dan kita nggak benar-benar beriman pada Allah Ta'ala, tidak akan pernah merasakan lezatnya iman kalau kita tidak beriman kepada takdir. Makanya orang yang beriman pada takdir dengan iman yang kuat, iman yang betul-betul iman, itu hidupnya indah sekali. Hidupnya tidak akan pernah terjadi yang namanya stres tadi. Tidak ada. Segala derita dia sabari, segala nikmat dia syukuri. Jadi hidup itu indah sekali. Kalau tergelincir dalam dosa, dia bertobat. Itulah solusi kehidupan. Wa bisabri 'alal qada'i, dan dengan sabar terhadap qada, yasilul insanu ila taqwa, maka seorang bisa mencapai takwa. Qala Aun bin Abdillah, ra'sut taqwa as-sabru, pimpinan takwa adalah sabar. Jadi di antara faedah dari beriman kepada takdir adalah kesabaran. Dan dengan kesabaran orang bisa meraih takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan berikan hidayah pada hatinya. Kata sebagian mufassir, siapa yang beriman kepada Allah maksudnya siapa yang beriman kepada takdir Allah. Jadi iman pada Allah harus mengandung iman kepada perbuatan Allah. Perbuatan Allah itu adalah takdir diantaranya. Maka orang beriman pada takdir, yahdi qalbah, Allah akan berikan hidayah kepada hatinya untuk bersabar. Ma asaba min musibatin illa bima kasabat aydikum, illa bima kasabat aydin nas. Jadi musibah tidak menimpa kecuali karena perbuatan tangan manusia. Dan siapa yang beriman pada Allah, beriman pada takdir Allah, maka Allah akan berikan hidayah kepadanya untuk bersabar. Itu diantara faedah dari beriman kepada takdir. Faedah lain masih banyak.
Jadi kalau kita beriman pada takdir, kita relatif mudah untuk bersabar. Dan kalau kita punya kesabaran, kita akan bisa menjadi orang yang bertakwa. Karena pimpinan takwa adalah sabar. Sebagaimana sabar itu inti dari intinya iman. Ya, sementara iman pada Allah tadi adalah tangga menuju takwa. Kemudian yang kelima, muhasabatun nafsi, introspeksi diri, koreksi diri. Dan ini juga amal soleh yang banyak manusia tidak mengamalkannya. Muhasabah, rata-rata manusia nggak ngerti muhasabah. Dari Maimun ibni Mihran, beliau berkata, la yakunu rajul minal muttaqin, seorang tidak akan pernah menjadi di antara orang-orang yang bertakwa, hatta yuhasiba nafsahu, sampai dia menghisap dirinya, menghitung dirinya. Jadi menghitung-hitung diri, sebagaimana pedagang itu menghitung dolar atau rupiah. Pedagang itu selalu menghitung-hitung perolehannya. Bahkan tiap hari, tiap malam sebelum tidur dihitung-hitung dulu, hari ini untung apa rugi. Nah, begitu mestinya seorang muslim. Kalau pecinta dunia menghitung harta, pecinta akhirat menghitung amalnya, menghitung dosa dan pahalanya. Kalau pahala gak usah dihitung, dosanya terutama. Membandingkan antara nikmat Allah dengan yang disyukuri. Ini bagian dari muhasabah. Nikmat, coba diperhatikan nikmatnya, sudah disyukuri atau belum? Dan rata-rata belum. Itu kalau nggak kita mawas diri, nggak introspeksi diri, nggak pernah menghitung diri, ya kita bangkrut. Bagaimana pedagang nggak pernah kalkulasi? Dia pokoknya jalan, ternyata belum sampai 1 tahun sudah gulung tikar. Nggak tahu kalau ternyata tiap hari mengalami kerugian. Sampai dia menghisap dirinya, asyadda min muhasabati syarikihi, lebih kuat daripada penghitungan sekutunya. Jadi kalau orang bersekutu dalam sebuah bisnis, itu semuanya saling menghitung. Kalau orang yang bertakwa itu lebih kuat lagi penghitungan terhadap dirinya dalam perolehan pahala dan dosanya. Hatta ya'lamu min aina mat'amuhu, sampai dia sadar, tahu dari mana makanannya. Wa min aina malbasuhu, dari mana pakaiannya. Wa min aina mashrabuhu, minumannya. Amin halalin dalika amin haramin, apakah dari yang halal atau dari yang haram. Ini diantara hisab. Jadi kalau pedagang menghitung untung ruginya, muttaqin, orang bertakwa, menghitung halal haramnya. Ini harta halal apa harta haram? Ini mengandung syubhat atau tidak? Memang banyak nih perolehan hari ini, tapi halal atau tidak? Jangan-jangan mengandung horor, jangan-jangan mengandung riba, jangan-jangan mengandung kedoliman kepada orang lain, dan lain sebagainya. Ini diperhatikan. Jangan hanya tersenyum ketika melihat tambahan pundi-pundi tabungan, gemuknya rekening, tapi kemudian ternyata menangis di akhir zaman, menangis ketika menghadap Allah Ta'ala, perolehannya tidak ada kecuali dosa-dosa. Na'udzubillah min dzalik. Dari Al-Haris bin Asad Al-Muhasibi, aslu taqwa muhasabatun nafsi, pokok takwa adalah menghitung diri, introspeksi diri. Jadi orang bertakwa itu lebih pandai melihat gajah di pelupuk mata daripada kuman di seberang lautan. Dan orang yang lemah introspeksi dirinya, cirinya, nih ciri-ciri orang yang lemah introspeksinya apa?
Cirinya dia gampang sekali mengkritik orang, gampang sekali mengoreksi orang, bahkan gak cuma ngoreksi, ngorek-ngorek kesalahan orang. Pandai itu, cepat sekali kalau mengetahui kesalahan orang tuh, cepat sekali. Kalau ada masalah di sebuah perkumpulan, organisasi atau perusahaan atau apapun, dia langsung cari kambing hitam. Mana nih kambing hitamnya? Jadi nggak introspeksi diri. Apalagi dia sebagai bos, sebagai pemilik, sebagai yang tertinggi di situ, dia pasti akan nyari kesalahan bawahannya. Ini gara-gara siapa ini? Padahal bisa jadi gara-gara dia. Nggak introspeksi dulu, muhasabah dulu. Pemimpin yang bertanggung jawab, ketika terjadi kekacauan, kesalahan, maka dia akan merasa bersalah dan mengundurkan diri dari kepemimpinannya. Dan itu jarang terjadi. Malah itu biasa dilakukan orang-orang kafir. Orang Jepang misalnya, itu dikenal pandai sekali menyalahkan diri. Ini aneh, orang kafir padahal. Orang Jepang itu kalau ada kesalahan apa malah merasa malu betul sebagai pimpinan, padahal yang salah bawahan. Pimpinan merasa malu bisa bunuh diri, ya, tapi itu salah. Karena mereka nggak beriman pada akhirat, jadi solusinya bunuh diri. Kadang sampai terjadi seperti itu. Tapi di kita budaya introspeksi diri itu sangat rendah, sangat amat rendah. Kita itu pandai melihat kesalahan orang, pandai mencari kambing hitam, pandai mencari dalang. Padahal dalangnya semua orang yang ada di situ, kesalahan semuanya bisa jadi. Tapi hanya dicari satu orang yang disalahkan cukup, yang lain merasa benar. Naudzubillah min dzalik. Padahal kesalahan semuanya. Semua punya andil dalam kesalahan itu. Dari pimpinan tertinggi pun punya andil. Kenapa bisa terjadi kesalahan itu? Mungkin karena pimpinan kurang maksimal dalam menjalankan kepemimpinannya, sehingga terjadi keteledoran pada bawahannya dan seterusnya. Pasti ada andil kesalahan itu. Atau bahkan kesalahan yang orang nggak melihat itu sebagai ada hubungannya, tapi bagi Allah ada hubungannya. Apa itu? Dosa. Kadang terjadinya kesalahan di bawah itu karena dosa dari atas, bisa jadi. Sepertinya nggak ada hubungannya, bagi Allah ada hubungannya, karena segala musibah terjadi karena apa? Ulah manusia, karena dosa-dosa. Makanya dulu seorang pengusaha madu yang hebat luar biasa, Muhammad bin Sirin, itu ada bawahannya, karyawannya yang teledor. Jadi ada madu itu 600 birmil, 600 tong. Satu tongnya miliaran harganya, ratusan juta. Kemudian ada tikus didapati di tong, salah satu tong itu bangkai. Dan bangkai tikus yang ada di cairan, dan madu itu cair, hukumnya akan merusak madu seluruhnya. Maka satu tong itu haram sudah hukumnya, najis, terkena bangkai. Oleh karyawannya diangkat tikusnya, dibuang, dikiranya beres, solusi. Dia cuma laporan, ada tadi tikus dalam tong. Tong yang mana? Entah yang mana tadi. Entah yang mana tadi, soalnya saya lupa, udah saya angkat, saya buang tikusnya. Mau diteliti tong yang mana nggak bisa lagi. Akhirnya apa? Dibuang seluruh 600 tong itu. Bangkrut besar. Dibuang semua. Ini orang takut haram. Kalau orang nggak takut haram ya nggak apa-apa, udah nggak kelihatan gitu. Dibuang semua. Terus dulu mengatakan, ini gara-gara dosaku. Sadar gitu, bukan dosanya kambing hitam tadi, bukan. Itulah orang yang hebat itu, introspeksi diri. Ini gara-gara kesalahanku. Karena aku sekitar berapa tahun yang lalu, coba lihat, saking sedikitnya dosa sampai bisa melihat dosa berapa tahun yang lalu. Itulah orang hebat. Ini gara-gara kesalahanku dulu, aku pernah mencela seseorang. Coba, masya Allah, luar biasa.
Itu namanya introspeksi. Hari ini jarang orang bisa introspeksi. Rata-rata pemimpin ngamuk gitu kalau sudah ada bawahan yang melakukan kesalahan itu. Coba, ini kesalahan kita bisa jadi. Apalagi dalam rumah tangga, istri susah diatur. Itu yang dicaci maki istri. Padahal kesalahan istri pasti ada andil dari suami, pasti. Bahkan dulu orang ahli introspeksi mengatakan, aku tahu kapan aku berdosa, karena aku akan melihat istriku dan kendaraanku. Kapan istriku mulai susah diatur, berarti aku banyak dosa. Bahkan sampai kendaraan tungganganku ini kenapa susah diatur nih, susah dikendalikan, pasti karena dosaku. Lihat, itulah introspeksi. Sekarang sudah jarang orang begitu. Kenapa kendaraanku mogok? Wah, ini gara-gara jarang ganti oli. Sudah nyalahin itu saja gitu. Padahal semua ada andil dari kita. Kesalahan kita dari sisi yang lain itu ada pasti. Allah itu tidak akan memberi musibah kecuali karena perbuatan kita, pasti ada. Jadi harus introspeksi, kita harus istighfar juga. Kita harus bertobat juga. Selain kita menemukan sebab secara alamiah, sebab dohir, jangan lupa ada sebab batin yang harus antum koreksi. Itu namanya muhasabah, seperti itu. Jadi setiap orang itu harus menyadari ya, tidak ada satu musibah pun terjadi kecuali karena apa? Dosa. Kecuali karena dosa. Allah nggak pernah mendolimi siapapun. Berarti itu nabi-nabi gimana kalau dapat musibah banyak? Nah, kecuali kalau orang soleh, orang-orang yang hebat memang bisa jadi dapat musibah bukan karena dosa, tapi karena Allah ingin mengangkat derajatnya. Nah, itu orang-orang khusus. Kalau macam kita pasti karena dosa. Kita bukan nabi, kita bukan orang-orang hebat seperti para sahabat. Jadi muhasabah ini perkara yang sangat penting ya. Ada ulama menyebutkan beberapa hal yang perlu dikoreksi dalam muhasabah ya. Di antaranya yang pertama tadi, membandingkan antara nikmat dengan syukur. Sudah berapa nikmat Allah yang kita syukuri? Dan ini yang paling sulit sebenarnya. Karena nikmat itu kita nggak bisa ngitung. Ngitung aja susah, apalagi mensyukurinya gitu. Tentu lebih susah. Dan apalagi ketika kita bisa mensyukuri nikmat Allah, itu tidak terjadi tanpa taufik dari Allah Ta'ala. Berarti ketika kita berhasil bersyukur, itu juga nikmat yang harus disyukuri lagi. Mau sampai kapan kita bisa mensyukuri? Nggak akan pernah bisa. Jadi nggak ada status manusia berhasil bersyukur, nggak ada. Nabi SAW ketika berjibaku dalam ibadah sampai bengkak kaki dan seterusnya, itu hanya menyatakan apa? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah enggak boleh? Aku ingin, uhibbu, aku ingin menjadi hamba yang bersyukur, bukan menjadi hamba bersyukur, tapi baru ingin. Jadi sulit sekali menjadi hamba bersyukur itu. Syakur itu sangat bersyukur, sulit sekali. Syakir saja, kita ingin menjadi orang yang bersyukur saja, itu sulit luar biasa. Bersyukur itu lebih sulit daripada bersabar. Rata-rata orang bisa bersabar dalam menghadapi musibah ya, tapi bersyukur itu luar biasa beratnya. Rata-rata dosa terjadi justru karena nikmat-nikmat, bukan karena musibah. Ada juga orang dapat musibah kemudian melakukan dosa, ada banyak. Yang tidak bersabar itu artinya dapat musibah dua kali. Dapat musibah dunia, dia tidak bersabar, berkeluh kesah, dapat musibah akhirat gara-gara keluhannya itu. Tapi paling banyak orang justru apa? Terjadi dosa karena tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus sering kita introspeksi terus. Tanpa introspeksi itu kita tidak akan pernah menjadi orang bertakwa. Hari ini mata saya pakai untuk apa? Apakah diridhai Allah atau dimurkai Allah? Ini introspeksi. Sudah disyukuri belum nikmat mata? Nikmat akal apalagi nih di dalam nih, Masya Allah, ini lebih berharga lagi. Banyak orang matanya sehat, akalnya yang nggak sehat. Ya, banyak akal manusia yang kotor, pikirannya kotor, padahal bajunya bersih sekali, badannya bersih, mandi tiap hari,
bahkan berkali-kali, tapi tidak pernah membersihkan otaknya, tidak pernah membersihkan akalnya, hatinya. Jadi itu ada satu nikmat yang tidak disyukuri, nikmat akal. Ini sulit mensyukurinya. Gimana mensyukuri nikmat akal? Diisi dengan ilmu, digunakan untuk berpikir. Itulah nikmat akal, mensyukuri nikmat akal seperti itu. Dan banyak manusia yang tidak tafakkur. Ya. Sebelum ini kita belajar tafakkur kan. Banyak orang yang tidak tafakkur. Itu tidak mensyukuri nikmat akal. Kemudian nikmat waktu, ini yang paling banyak disia-siakan. Waktu kalau sudah pergi nggak pernah kembali. Waktu sekarang beda dengan yang kemarin, yang akan datang juga beda dengan yang sekarang. Masing-masing harus diisi dengan kebaikan. Kalau waktu tidak diisi kebaikan, berarti kita tidak mensyukuri nikmat waktu. Ini luar biasa. Introspeksi diri, muhasabah. Kesehatan juga nikmat yang paling sulit untuk disyukuri. Rata-rata kita dalam kondisi sehat malah lalai. Begitu sakit baru ingat, ya Allah sembuhkan, ya Allah sembuhkan, ya Allah. Pas sehat jarang berzikir. Pas sehat tidak ingat Allah. Begitu sakit baru ingat Allah. Berarti kondisi sakit bagimu lebih baik daripada kondisi sehat. Dan itu rata-rata manusia begitu. Itu introspeksi berupa membandingkan antara nikmat dengan syukur. Berikutnya introspeksi membandingkan antara ketaatan dan dosa. Coba perbandingan antara ketaatan dan dosa. Hari ini sudah melakukan ketaatan apa? Kita melihat ketaatan. Kalau kita mendapati alhamdulillah saya tadi pagi begini, saya begini, saya begini, saya begini. Maka saat kita ingat nikmat itu, jangan lupa kita berdoa lagi, ya Allah terimalah ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Rabb kami, terima dari kami. Sungguhnya Engkau Maha mendengar, Maha mengetahui. Karena memang iya kita sudah melakukan itu, ketaatan itu. Tapi siapa yang sudah mengatakan kalau ketaatan itu diterima oleh Allah? Kan nggak ada beritanya, nggak ada notifikasi. Kalau kita sudah melakukan sesuatu di HP kita, sering ada notifikasi. Ada pesan masuk aja ada notifikasi. Ini notifikasi dari manusia itu sering datang informasi. Kita punya aplikasi tertentu, kadang secara berkala ada notif-notif tertentu. Tapi kalau dari Allah, kapan ada notifikasi? Nggak ada. Tiba-tiba ada pesan di HP kita ini, amal kamu sudah diterima. Nggak ada. Tidak ada notif seperti itu. Makanya ketika kita merenungkan, sehari ini amal saya apa? Sudah sholat 5 waktu, ditambahi sholat rawatib, tambah sholat sunnah macam-macam, tambah dzikir, tambah doa, tambah bersedekah dan sebagainya. Sudah berbakti pada orang tua, sudah melayani keluarga dan sebagainya, bahkan membantu orang lain dan seterusnya. Ini diterima enggak? Ini belum tentu. Amal soleh kita belum tentu diterima. Soleh itu dalam pikiran kita. Kalau soleh betul menurut Allah baru diterima, itu pasti. Ya, kita sering mengecapnya sebagai amal soleh, tapi bagi Allah belum tentu soleh. Ketika tidak terpenuhi syarat-syaratnya, mungkin bagi kita sudah sesuai sunnah, tapi ikhlasnya mungkin masih kurang, mungkin masih ada tujuan duniawi. Ini harus introspeksi terus. Amal soleh kita koreksi. Kita koreksi apakah betul-betul diterima oleh Allah, memenuhi syarat-syaratnya, apakah sudah kita jaga. Jadi kadang amal itu ketika kita melakukan sudah ikhlas, sudah bebas dari riya, tapi di kemudian hari muncul ujub, batal itu amal. Di kemudian hari muncul sum'ah, batal itu amal. Maka ulama bilang apa? Menjaga amal lebih sulit daripada beramal. Kita sudah beramal sukses rasanya gitu, padahal belum tentu di kemudian hari bisa kita batalkan. Bahkan di kemudian tahun, nggak cuma hari, beberapa tahun kemudian itu bisa dibatalkan.
Naudzubillah min dzalik. Makanya ini juga butuh introspeksi ini. Jangan girang, kita sudah beramal soleh banyak sekali, alhamdulillah senang gitu. Memang iya kita harus syukuri ketika kita berhasil melakukan amal soleh itu, bersyukur. Tapi di sisi lain kita juga menjaga agar tetap ikhlas dan berdoa pada Allah agar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum tentu diterima. Bagaimana dulu Yahya bin Abi Katsir menyebutkan para sahabat berdoa selama 6 bulan agar dipertemukan dengan Ramadan, dan setelah Ramadan berdoa lagi selama 6 bulan agar amal Ramadan diterima oleh Allah. 6 bulan, coba bayangkan berdoa. Sekarang antum berdoa apa tentang Ramadan? Kan 6 bulan sebelum Ramadan berdoa minta ketemu, 6 bulan setelah Ramadan berdoa agar amalnya diterima. Kan selalu berpikir Ramadan kan? Antum sekarang mikir Ramadan gak? Ada doa-doa Ramadan gak? Nah itu perbedaan kita dengan mereka para salaf. Nah tentu saja itu tidak hanya sekedar Ramadan, amal kapanpun kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini butuh introspeksi, butuh muhasabah. Tanpa muhasabah kita sudah merasa beramal soleh padahal nggak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seperti itu berarti kita tidak akan pernah menjadi orang yang bertakwa. Tidak akan menjadi bertakwa tanpa introspeksi. Itu memikirkan amal soleh, kemudian memikirkan dosa. Nah ini akan melahirkan apa? Taubat. Oh tadi saya melakukan yang haram, tadi saya mengambil yang syubhat tadi. Jadi ini tadi maksudnya ketika malam, ya muhasabah paling bagus itu malam-malam ketika kita menjelang tidur atau bangun tidur. Ketika tahajud ditutup dengan istighfar tuh banyak kita mengingat dosa-dosa selama seharian. Apa saja dosa-dosa yang kita lakukan. Dan kebanyakan kata Ibnu Qayyim nih, dosa yang kita tidak ingat jauh lebih besar daripada yang kita ingat. Kita udah berusaha mengingat sebanyak mungkin dosa yang kita lakukan seharian, itu yang terluput lebih banyak. Terutama dosa hati sulit kita ngoreksi. Kita hanya ngitung dosa, oh tadi mata melihat yang haram, kuping mendengar yang haram, tangan mengambil yang haram. Itu ya itu bisa dirasakan, bisa dihitung. Tapi hati berpikir yang haram nggak terhitung. Hati suudzon kepada Allah nggak terhitung. Dan itu dosanya kualitasnya sebesar apa kita nggak bisa memprediksi. Itu juga harus kita koreksi. Makanya sudahlah beristighfar pada Allah, mohon ampun pada Allah. Allahumma firli ma'alimtu wa malam a'lam. Ya Allah ampuni aku apa yang aku tahu dan apa yang aku nggak tahu. Karena terlalu banyak dosa yang kita tidak tahu. Termasuk dosa-dosa yang tanpa kita sadari itu dosa. Seperti apa contohnya? Kemungkaran berada di sekitar kita dan kita cuek dengan kemungkaran itu. Itu banyak sekali. Hari ini penuh dengan kemungkaran di mana-mana. Enggak cuma di luar negeri, enggak cuma di luar rumah, di dalam rumah kita banyak kemungkaran. Bahkan kita sering tidak mengingkarinya. Naudzubillah min dzalik. Ini juga dosa-dosa. Bukan kita pelakunya, tapi kita tidak mengingkari kemungkaran itu. Bagian dari dosa kita. Jangan dikira saya enggak melakukan. Iya kamu enggak lakukan, tapi kamu tidak mengingkari kemungkaran itu dosa. Jadi jangan kira kita bersih dari dosa ya. Banyak dosa yang tidak kita sadari, banyak sekali. Nah itu bagian dari introspeksi. Tentu masalah introspeksi ini masih panjang ya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita sekalian untuk bisa senantiasa introspeksi diri, walaupun dengan 3 hal tadi ya. Nikmat, amal soleh, dan dosa-dosa. Kita perhatikan 3 hal ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sukses untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.